Baik-baik. Saya belum unmute ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya suara saya jelas ya di sana ya. eh Baik, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah mau sampai di akhir kegiatan yang dimana hasil akhir kita adalah suatu aksi sosial ya yang kita rencanakan. Nah, kali ini kita masuk ke pekan ke-9. Kuliah ke-9 ini akan kita mulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, yang pertama sebelum kita masuk ke rencana aksi sosial yang akan adik-adik laksanakan, saya perlu ingatkan lagi bahwa kuliah TPB ini adalah kuliah yang sifatnya wajib dan presensinya 100%. Silakan ditanyakan lagi ke adminnya, sehingga ketika adik-adik tidak bisa masuk ke dalam kuliah itu memang yang pertama bisa dijelaskan dengan surat tugas ya. Kalau misalnya ada penugasan dari prodi adik masing-masing, silahkan sertakan surat tugasnya. Yang kedua adalah jika sakit mohon berikan surat sakitnya. Baik, sebelum kita mulai saya akan presensi dulu ya. Naura ada? Angkat tangan yang ada. Naura ada, Pelangi tidak ada. Oke, Muhammad Faras, Hafiz ada. Ada Ilham Rifai, ada Intan Widya Astuti, ada Natasha Kalda, Aisyah, Hamzah Abdillah, Anissa, Anissa Nailah ya, Kaisa Naila, Zaki Naswan, Nailul Agnia, Nabila Syifa, Nabila Syifa, Nabila Syifa sakit Ibu. oke, Juwita Ayu, selalu ada ya, Kinaya, Russell, Russell tidak ada, Hasbiah, Hasbiah ada, Alia Larasati, tidak ada, Sony Irawan, Nayaka, Nayaka ada, sorry, Sony Irawan ada? Tidak ada ya? Oh ada, oke. Ibu Ya, eh, Russell sakit. merasa sakit ya, tidak apa-apa. Kalau Alia Larasati, Alia izin. oke. Muhammad Al-Fatih, tidak ada ya. Farel Alfa, tidak ada. Fitzi Alzena, Aura Dwi Selvi, ya Aditya, oke. Beatrice, Alma Hairunisa, oke. Muhammad Dafa, ya, bentar. Jadi kita lanjut ya. Maritza Syaukina, ada? Ya ada, oke. Keisha, William Harlin, oke. Sophia Puspa. Baik, hari ini kita akan presentasi apa-apa yang akan kita lakukan ya di 2 pekan ke depan. Em, apakah adik-adik mengalami kesulitan tidak sampai sampai hari ini untuk konsep terutama? Atau langsung saja awal kita mulai aja ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Wak, siapa yang mau mimpin, Wak? Awal lagi boleh? Iya Ibu. Oke, mangga. Silakan awak. Saya silakan ke awak ya. Mulai dari mana, Wak? Mau A dulu, B dulu, atau C dulu? Atau mangga bebas terserah awak. Ya, mangga silakan. Bebas.
Dari kelompok B dulu gimana Ibu? Silakan, boleh. B itu sampah ya? Yang pengelolaan sampah bukan? Mau dari C aja. Buka dulu deh ya. Langsung aja. Perwakilan. Ya, PPT-nya ya tolong kirim. Enggak sih, bisa dibuka dari Drive ya? Ada di Drive bisa dibuka di Drive Kak. Ibu mohon maaf sambil menunggu PPT-nya ditampilin. Oh, pembukaan. Udah di share screen. Ini udah di share screen. Udah di share screen. Belum muncul di saya, belum.
belum share screen. Baik, izin memulai. Selamat siang Dr. Wulan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aksi sosial yang akan kami lakukan yang berjudul Sosialisasi Pemahaman tentang Vertinutri Nusantara sebagai aksi ketahanan pangan dalam pemenuhan gizi seimbang melalui praktik hidroponik vertikultur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Natasha Kristilova. Saya Maritza Syokina Ceta, kami sebagai perwakilan dari kelompok B. Dan berikut adalah kelompok kami. Next lagi. Baik, untuk pertama adalah tujuan dari kegiatan kami. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pangan dan metode. Yang kedua itu untuk pemanfaatan tanaman hidroponik vertikultur untuk pemenuhan gizi. Ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi. Dan yang keempat itu mengoptimalkan metode penanaman hidroponik vertikultur dalam pemenuhan gizi. Selanjutnya untuk waktu dan tempat pelaksanaannya, menyesuaikan dengan yang lain, pertama itu waktunya pada pekan ke-13 secara tentatif, dan untuk tempatnya itu bisa di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya untuk tahapan itu yang pertama ada persiapan pelaksanaan, yang kedua itu pelaksanaan aksi sosialnya, dan yang ketiga itu evaluasi dan refleksi. Lalu ada tahapan persiapan yang pertama yaitu survei lokasi dan meminta izin kepada pihak terkait. Habis itu ada mempersiapkan materi dan games dan membuat poster atau pamflet dan PPT. Ini kenapa ada beberapa pilihan karena kami belum menentukan. Habis itu next pelaksanaan kegiatannya yang pertama kami akan ada pemaparan materi, habis itu ada games dan post test. Next. Habis itu ada evaluasi dan refleksi. Melakukan pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil aktivitas. Jadi kita ada evaluasi dari aksi sosial yang kita lakukan. Sekian. Terima kasih. Udah langsung. Sekian dari kami, Dr. Wulan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Iya, selamat siang. Boleh ke slide sebelumnya lagi? Tadi, jadi yang akan dilakukan di pekan besok itu apa? Kira-kira sosialisasi. Persiapan kan sudah ya, berarti kita masuk ke pelaksanaan kan ya? Oke, sebelumnya lagi. Nah, Desa Cisempur ini sudah pernah didatangin belum sebelumnya? Atau baru rencana mau ke sana? Baru rencana, dokter. Oke, tidak apa-apa. Yuk, sebelumnya lagi berarti. Oke, sebelumnya lagi. Ini kan nanti waktunya pada akhirnya akan sesuai dengan targetnya siapa ya. Misalnya kita sebetulnya punya waktu di beberapa pekan sampai terakhir di pekan ke-13. Namun jika memang ternyata target populasi kita meminta di hari yang lain itu kan atau di pekan yang lain karena misal mereka biasa berkumpul di pekan itu tidak jadi masalah ya. Oke, itu yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah siapa nih targetnya? Kalau misal target ya, dokter. Kalau targetnya kita tuh sebenarnya kalau nyamain sama lokasi ada 2, jadi ke SMP sama ke Desa Cisempur. Nah, kalau misalkan targetnya itu kita ada target sekitar 1 kelas siswa ya, siswa di SMP. Kalau yang di
Desa itu sekitar 40% dari total orang dewasa, 35% dari total remaja, sama 25% dari total anak-anak. Nah, kalau gitu coba lihat lagi sebelumnya. Di sini ada tidak target populasinya? Coba sebelumnya. Nah, oke, udah ya, udah. Oke, setelahnya ada ditulis tidak target populasi. Nggak ada dokter. Belum. Sok setelah ini berarti setelah ini sok slide setelahnya, sorry, slide setelah ini lagi. Nah, boleh aja berarti di nomor 5. Silakan langsung edit aja deh, Dek. Langsung edit ya. Oh Ada yang iya, di operator kan, Sok? Nomor iya 5 ya. adalah, oh kalau enggak bikin slide baru aja deh. Bikin slide baru setelah ini targetnya siapa? Tadi kan berarti anak SMP ya, anak SMP sama siapa? Sama masyarakat. Iya, sama masyarakat. Kenapa anak SMP? Karena kalau waktu itu hasil diskusi kalau nggak salah, kalau di desa ya Mm-mm. ada hidroponiknya kan ya? Kalau kayaknya kalau ke SMP lebih kayak ini aja dokter, kayaknya lebih kayak ngasih apa ya? Edukasi Kayak edukasi ke anak SMP tentang tentang cara ya nilai gizi. nilai gizinya. Oke, kalau ke masyarakat, kenapa ke masyarakat? Kalau ke masyarakat sih, kalau dari kelompok kita sendiri, kita lebih kayak, kalau misalkan lihat dari segi gizi, kayak apa aja sih yang bisa mereka tanam. Terus contohnya apa aja biar contoh si pangan yang bisa ditanam yang memenuhi gizi seimbang gitu dokter. Oke, kalau begitu berarti ya di slide berikutnya, Cok, silakan langsung diganti aja. Mana nih yang operatornya? Ditambah, sorry, bukan diganti. Tambah slide berikutnya, berarti end show dulu. Udah gitu masukkan di slide berikutnya kalau tujuannya siapa. Sorry, target populasinya siapa. Yuk, slide berikutnya. Nah, berarti pekan besok itu adalah, oke, berikutnya. Ya, kita sudah masuk ke, mau masuk pelaksanaan ya. Kita sudah mau masuk ke pelaksanaan, jadi persiapannya adalah persiapan survei. Berarti untuk besok, pekan besok adalah survei sesuai dengan yang menjadikan target populasinya. Jadi silakan nanti kalau misalnya mau ke SMP, berarti nanti SMP-nya dilihat mau SMP apa, ya kan? Kan perlu tahu dulu dong kalau di Jatinangor itu berarti mereka punya berapa SMP, berapa private school, berapa yang SMP SMP negeri ya. Jadi berapa yang swasta, berapa yang negeri kan. Nanti dilihat nih, dipilihnya mau seperti apa, apakah mau dilakukan simple random gitu kan, sampling atau mau apa, mau klaster kah, mau apa cara pemilihan SMP-nya loh gitu ya. Berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan affordabilitas misalnya, kemudahan, atau misalnya convenience. Convenience itu berarti nyamannya di situ karena misalnya sambutannya lebih hangat di situ, atau bagaimana ya. Jadi nanti diceritakan tuh bagaimana cara kalian sampai mendapatkan SMP di situ, atau misalnya si itu bisa ada di desa yang tadi. Kenapa milih desa tersebut? Di desa itu kenapa bisa dipilih? Apakah karena memang adanya kebutuhan atau apa ya? Itu nanti disampaikan ya di laporan akhir berarti ya. Oke, ada lagi yang mesti diperjelas mungkin untuk pekan depan? Nah, hal yang lain adalah karena kalian akan melakukan kegiatan ini by institusi, ya. Jadi kamu datang sebagai mahasiswa Universitas Pajajaran kan, berarti membawa nama Pajajaran, Unpad, berarti kalian harus membawa surat. Nah, nanti akan dikirimkan link untuk meminta surat pengantar, surat pengantar bahwa kamu akan datang ke desa tersebut. Di desa tersebut misalnya ada beberapa SMP tuh, SMP mana yang dipilih. Kalau misalnya SMP-nya hanya ada satu,
berarti ya sudah SMP-nya di SMP situ ya. Nanti dilihat kapan waktu yang memungkinkan dan apakah isu yang kalian akan bawakan itu merupakan isu yang dibutuhkan oleh mereka, gitu ya. Oke, silakan dicatat ya. Berarti Baik, ya, dokter. pekan depan berarti akan melakukan apa? Dicatat di nanti di kesimpulan. Yuk, di slide berikutnya. Survei lokasi perizinan, oke. Mempersiapkan materi dan games berarti ini rangkaian acara ya, rangkaian acara yang akan dilakukan. Ini penting, kenapa? Apalagi kalau ke sekolah. Eh, Kalau misalnya ini di dalam jam sekolah, berarti kan kamu akan mengambil waktu belajar ya, waktu belajar mereka. Kalau misalnya di luar sekolah, itu toleransinya mereka punya toleransi berapa lama? Misalnya kalau misalnya terlalu lama tidak bisa nih karena misalnya anaknya pada jauh walaupun sudah ada zonasi gitu ya. Tapi misalnya orang tuanya tidak mengizinkan dan seterusnya. Jadi memang ini harus dipersiapkan kalau untuk acara apa yang akan dilakukan, menit per menitnya itu apa saja, siapa saja yang akan terlibat. Apakah misalnya melibatkan staf desa kah atau melibatkan kepala sekolah kah, atau dari dinas kah, dan seterusnya ya. Oke, next, next slide. Sudah, oke. Nah, ini kan berarti setelah dilakukan kegiatan ya, ada evaluasi dan refleksi, serta sebelum evaluasi dan refleksi kita punya monitoring. Monitoring itu, jadi kan kalian tetap satu tim satu kelas besar, nanti dilihat dalam program kita memperkenalkan hidroponik vertikultur ini apakah ini memberikan sesuatu feedback yang baik gitu ya dari masyarakat. Nanti kita lihat di monitoring. Oke, lanjut. Oke, ya, baik. Terima kasih. Silakan Awak. Dari saya cukup. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya Dokter Wulan. Kami tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok B yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sekarang lanjut ke kelompok C. Ibu mohon maaf sebentar, ada kesalahan. Mangga, silahkan.
Sabar. Iya, iya. Kamu udah join Zoom-nya belum? Linknya udah dikirim belum? Udah itu di grup. Sabar, sabar. Long meeting. Nah, share screen. Share screen. Atasnya di close. Ibu ini boleh langsung mulai aja. Silakan. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 198C. Jadi di sini kami akan menyampaikan terkait pengelolaan limbah organik dalam praktik hidroponik vertikultur untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Cisempur. Oke, baik, di sini adalah topik pembahasan kita. Jadi, Jadi untuk daftar isinya ada latar belakang, tujuan aksi sosial, rencana aksi sosial, dan pencapaian tujuan aksi sosial. Untuk latar belakangnya sendiri itu aksi sosial Baliho, bawa limbah hidupkan organik. Baliho ini merupakan proyek yang melibatkan siswa-siswi SMP Negeri 2 Jatinangor di Cisempur setempat dalam memahami tentang isu ketahanan pangan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan mengenai isu tersebut, yaitu berkaitan dengan pengelolaan limbah organik dalam praktik hidroponik vertikultur dengan harapan bisa menambah wawasan baru bagi masyarakat dan juga generasi muda. Untuk tujuan aksi sosialnya, yaitu pertama mengedukasi siswa-siswi SMP Negeri 2 Jatinangor tentang pentingnya pengelolaan limbah organik. Kemudian memperkenalkan dan menerapkan teknik hidroponik vertikultur sebagai solusi ketahanan pangan di lahan sempit. Kemudian mendorong pengurangan limbah organik melalui pemanfaatan limbah sebagai pupuk alami. Yang keempat, mengingatkan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Jatinangor bagaimana peran mereka dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Yang terakhir, membentuk generasi yang aktif dan produktif sehingga kami bisa mengajarkan siswa-siswi SMP Negeri 2 Jatinangor mengenai siklus pertumbuhan tanaman yang baik.
Baik, kemudian ini adalah rencana aksi sosial yang akan kami lakukan. Jadi kegiatan ini akan dilakukan secara luring dengan datang ke sekolah SMPN Negeri 2 Jatinangor di Desa Cisempur. Nah, di sana kami akan melakukan yang pertama itu adalah pemberian materi. Jadi kami akan memberikan pemberian materi kurang lebih seperti apa sih limbah organik itu dan perbedaannya apa dengan yang anorganik, kemudian juga cara mengelolanya, terus juga kita menyampaikan tentang penggunaan limbah organik sebagai filtrasi dan juga pengganti pupuk kimia untuk teknik hidroponik vertikultur. Nah, jadi kegiatan ini itu dilakukan secara dua arah. Jadi pendengar itu ikut aktif dan juga komunikatif pada saat pemberian materi. Selain itu juga kami akan menggunakan media-media online dan juga offline yang bersifat interaktif, juga memberikan bukti atau contoh nyata dari hasil limbah organik tersebut. Kemudian yang kedua itu ada games. Jadi setelah dilaksanakan pemberian materi, kami akan melakukan uji pemahaman terkait materi yang sudah kami berikan, yaitu ada games seperti tanya jawab serta games-games lain. Ada yang namanya tebak limbah. Jadi di sana kita akan menyediakan contoh limbah organik, kemudian peserta harus menebak jenis limbah organik apa itu. Boleh di next. Kemudian pencapaian tujuan dari aksi sosial yang kami berikan yaitu tanda keberhasilan program kegiatan kami ini terlihat ketika siswa-siswi SMPN Negeri 2 Jatinangor antusias untuk bertanya, aktif dan juga memperhatikan apa yang kami sampaikan. Selain itu, keberhasilan juga ditunjukkan ketika mereka, siswa-siswi itu mampu menjawab dan juga memahami pertanyaan-pertanyaan dari permainan atau games yang kami berikan. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Sudah, dokter. Oke, baik. Berarti ini targetnya sudah jelas ya, SMP. SMP saja atau dengan masyarakatnya juga? Kita SMP saja, dok. Oke, boleh kembali lagi ke sebelumnya. Berarti di desa itu tuh SMP-nya ada berapa, Dek? Setahu saya di sana SMP-nya ada 1, yang ada 2 itu SD-nya, dok. Oh, oke. Berarti sama ya. Yang tadi juga kan ketemu SMP yang sama kan ya? Itu ya. Berarti kalau begitu yang perlu disiasati adalah harinya. Harinya apakah nanti mau diadakan dalam satu hari yang sama atau nanti mau diadakan di hari yang berbeda. Nah, ini juga sudah cukup baik ya perencanaannya, termasuk juga tadi indikator keberhasilan betul. Jadi ketika kita akan melakukan suatu edukasi, pemberian informasi, ataupun suatu pelatihan, kita baiknya melakukan penilaian ya, penilaian dari informasi yang diberikan atau skill yang diberikan dengan cara apa? Yang paling mudah adalah dengan melakukan pretest dan post test. Nah, berarti nanti di sini disampaikan bahwa kenapa pilihnya SMP sih dalam pengelolaan limbah? Oh, ditanya kenapa gitu? Nggak ibu-ibu gitu kan? Mungkin dari kami itu karena kalau SMP itu audiensnya lebih mudah kami dapatkan, kemudian lapangannya juga tempatnya bisa kami peroleh dengan mudah gitu dibanding masyarakat yang mungkin harus kita cari tempatnya sendiri. Itu sih, Bu. Oke, berarti nanti disampaikan ya kenapa pemilihannya adalah pemilihan usia SMP. Ya betul tadi, memang kalau usia sekolah itu tempat berkumpul orang dengan kesamaan yang sama gitu ya, secara umur kan, homogenitasnya kelihatan gitu kan kalau misalnya kita lihat sekolah. Nah, pilihannya kenapa kok nggak SD, kenapa kok nggak SMA? Kita ada SMA kan di desa itu kan ya? Ada tidak sih? SMA-nya, dok? Aha. Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke. Iya, tidak ada. Berarti kalau gitu kenapa nggak SD? Kan SD-nya ada 2. Karena menurut kami masih terlalu belum
bisa memahami apa yang kami maksud sih dok, karena kan mereka juga kurang apa ya, ibaratnya masih kecil ya, sedangkan kalau yang SMP ini peralihan supaya mereka peralihan mau ke SMA juga, jadi maksud yang kami sampaikan lebih tersampaikan dengan baik menurut kelompok kami. Oke, bagus. Jadi memang betul kalau kita mau tunggu sebelumnya kalau ada SMA kamu milih SMA nggak? Kalau semisal di saya itu ada SMA, mau milih SMA nggak? Sebenarnya pengen sih dok, cuma kita belum ketemu yang oke. Nah, desanya nggak ada SMA ya. Berarti kalau misalnya mau ke SMA kan ke desa. Iya, betul. Dan generasi-generasi yang lain juga sebetulnya begini. Kalau kita lihat usia SMP itu adalah sebetulnya usia peralihan ya. Peralihan dari masa anak-anak yang betul-betul anak-anak menuju teenager ya, menuju remaja gitu kan, di mana masa-masa itu kalau secara klinis kita lihat terjadi perubahan kan, terjadi perubahan yang jelas pada tubuh mereka dari anak-anak menjadi remaja yang nantinya menjadi dewasa. Nah, ternyata dari segi eh, perilaku juga berubah gitu kan. Nah, perilaku mengelola sampah dengan benar adalah perilaku yang harus dibangun sedini mungkin. Betul tadi kalau misalnya kita berikan kepada anak SD, mungkin eh, dengan kematangan dirinya gitu ya, kita akan sulit memberikan informasi ini. Tapi kalau untuk SMP rasanya sudah lebih mudah ya, sehingga harapannya adalah dimulai dari anak-anak SMP ini bisa menjadi agent. Menjadi agent ketika dia pulang ke rumah, dia ngerti tuh bahwa, wah ternyata sampah minimal dia tahu tuh sampah itu ada organik dan anorganik. Kan memang kalau kita lihat masa-masa SMP itu biasanya orang tua mulai itu menerapkan tanggung jawab ya, tanggung Iya. jawab dia untuk mengelola apa kebutuhannya sendiri seperti misalnya menyiapkan pakaiannya gitu kan, mengambil makannya, eh, bahkan beberapa mungkin sudah dipersiapkan untuk bisa memasak gitu kan, menyediakan makanan dan yang lain-lain sehingga mereka akan bertemu tuh dengan jenis-jenis sampah yang organik dan yang anorganik dan harapannya adalah mereka bisa mengolah sampah itu dengan baik. Jadi eh, rasionalisasinya nanti kalian sampaikan pada laporan kenapa kok usia SMP yang kita berikan edukasi karena memang ini adalah usia peralihan yang dimana dalam peralihan ini baru akan dibentuk suatu gaya hidup atau kebiasaan gitu ya. Dia nantinya akan menjadi apa orang yang bisa rapih itu dimulai dari sini juga kan dari SMP dia juga bisa bisa cekatan juga dari sini bahkan dia bisa memiliki sopan santun itu ya sopan santun ke depannya gitu kan. Hal-hal yang baik atau yang buruk juga bisa dimulai dari sini. Jadi kita akan mulai kebiasaan yang baik dari anak-anak yang memang sudah beralih masanya dari masa anak-anak menjadi masa remaja gitu ya. Oke, sudah cukup baik saya pikir persiapannya tinggal nanti perjelas aja step yang akan dilakukan, siapa yang akan didatangi gitu ya. Apakah mau langsung ke SD, apakah nanti sorry mau langsung ke SMP, ke sekolah gitu kan. Nanti dari sekolah apakah minta sebelumnya ke desa dulu atau bagaimana silahkan nanti di apa dipelajari di lapangan ya. Nah, terima kasih dari saya cukup, Pak. Baik, terima kasih dokter. Juga terima kasih teman-teman semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok C yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok A.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga dokter. Kami dari perwakilan kelompok 198A akan menjelaskan isi dari presentasi kami yang berjudul Botol Bekas Jadi Berkah, di mana aksi sosial edukasi hidroponik dan vertikultur untuk ketahanan pangan di daerah Jatinangor. Oh ya baik, jadi latar belakang kami mengadakan aksi sosial ini adalah dengan tema ketahanan pangan, di mana di Jatinangor sendiri banyak lahan-lahan yang dialihfungsikan sebagai tempat tinggal ataupun kos-kosan, dan menurut kami itu sedikit concerning, sedikit meresahkan karena sedikit demi sedikit lahan pangan yang ada di Jatinangor itu dibabat habis menjadi bangunan, dialihfungsikan, sehingga ketahanan pangan bisa jadi akan terrealisasi atau mungkin akan terjadi tidak lama lagi. Maka dari itu kami membuat aksi sosial ini, Botol Bekas Jadi Berkah. Baik, tujuan dari kegiatan kami ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Jatinangor dengan memanfaatkan teknik hidroponik dan teknik vertikultur berbasis penggunaan botol-botol bekas. Nah, pendekatan ini mendukung pertanian berkelanjutan dan berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik dengan menggunakan botol-botol bekas sebagai media tanamnya. Lanjut. Rencana dari aksi sosial kami ini sendiri ada beberapa. Yang pertama, melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan anak sekolahan, khususnya SMP 2. Lalu workshop dan demonstrasi. Selanjutnya demonstrasi penerapan hidroponik dan demonstrasi penerapan vertikultur. Dan kegiatan penutupnya berupa games dan kuis. Metode dari kegiatan ini sendiri itu ada 3, yaitu metode workshop dan demonstrasi, pemanfaatan botol bekas, dan juga bimbingan. Oke, untuk mempersiapkan aksi sosial kami memiliki beberapa persiapan. Yang pertama itu adalah menyusun struktur kelompok. Tujuannya apa? Untuk memudahkan aksi sosial ini dengan membagi-bagi beberapa divisi ke anggota kami. Yang selanjutnya adalah pembuatan rancangan aksi sosial. Seperti yang sudah kami lakukan adalah dengan membuat proposal dan juga presentasi ini. Selanjutnya adalah berdiskusi dengan kepala daerah atau mungkin survei langsung dan juga meminta izin yang mungkin akan dilakukan ke depannya. Nah, lalu adalah merancang RAB. Pastinya kami kan ada demonstrasi untuk vertikultur dan juga hidroponik ini, maka itu kami memerlukan prakteknya dan juga pasti membutuhkan barang-barang yang diperlukan. Maka dari itu kami merancang RAB supaya memudahkan proses administrasinya atau mencatatnya. Nah, yang terakhir adalah pembuatan sampel hidroponik dan juga vertikultur. Sebagai apa? Sebagai testimoni dan juga sampel yang akan kami tunjukkan kepada masyarakat maupun anak-anak sekolah yang menjadi target dari aksi sosial kami. Oh ya, sebelumnya mohon maaf belum saya sampaikan bahwa target utama dari aksi sosial kami adalah masyarakat desa di Desa Cisempur dan juga yang terutama adalah anak SMP N2 Jatinangor. Nah, harapan kami dengan adanya aksi sosial yang kami lakukan ini adalah untuk menyebarluaskan wawasan masyarakat tentang ketahanan pangan, khususnya melalui teknik hidroponik dan juga vertikultur, yang mana kami berharap masyarakat Jatinangor, khususnya di Desa Cisempur dan juga SMPN 2 Jatinangor itu bisa menerapkan dan juga merealisasikan sekaligus mengimplementasikan teknik hidroponik dan vertikultur yang akan kami lakukan, beserta juga mengurangi limbah plastik, katakanlah botol plastik yang kita alih fungsikan menjadi media hidroponik dan vertikultur itu. Ya, sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba lihat lagi ke belakang. Belakang, ke target dulu deh. Oke. Nah, ini juga belum dimasukkan ya targetnya tadi ya, gitu. Targetnya kalau misalnya mau masyarakat
masyarakat luas, termasuk di situnya ada siswa SMP. Nanti disampaikan berarti kalau untuk ini, karena ini adalah suatu hal yang akan dibuat oleh mereka, tantangan, tiga rintangannya apa tuh yang akan mungkin dihadapi ketika kita memperkenalkan ini ke siswa SMP. Nah, kalaupun misalnya mau ke masyarakat, berarti ke masyarakat itu dipikirkan bagaimana caranya kita mengumpulkan massa. Paling mudah adalah masanya memang sudah biasa kumpul. Misalnya kalau kami eh, mengadakan penyuluhan untuk lansia misalnya, berarti kami akan mencari tuh waktu-waktu di desa itu kapan saat mereka ada program peranis dari puskesmas. Begitupun kalau misalnya kita mau memberikan edukasi kepada orang tua yang punya balita misalnya. Maka kami akan mencari waktu mereka berkumpul di acara posyandu supaya apa? Supaya yang sudah biasa gitu, yang sudah biasa dilakukan itu kita bisa ikut ikut acara mereka dengan harapan kegagalan mengumpulkan orangnya yang kemungkinannya menjadi kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di desa ini sebetulnya kebanyakan masyarakatnya apa sih pekerjaannya? Nah, kalau mereka sudah punya jadwal rutin bertemu, itu biasanya tidak akan terganggu oleh apa latar belakang pekerjaannya ya. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap. Lalu selanjutnya juga betul kalau misalnya tadi ini kan berarti nanti mau sekolah rumah ya? Iya nggak? Harapannya Kenapa, ini di dokter? rumah ya? Mohon maaf dokter, boleh diulang lagi dokter? Suaranya agak kurang jelas tadi. Oke, harapannya apakah mereka akan membuat ini di rumah atau di mana? Rancangan kami itu di sekolah, dokter. Di sekolah. Oke, kalau di Betul. sekolah tanaman apa yang akan mungkin ditanam di sana di sekolah? Tanaman yang menurut kami efisien dan juga lebih mudah seperti ya sayuran kangkung dan juga pokcoy. Nanti kalau udah tumbuh, sayurnya buat siapa? Oh, tentu saja untuk mereka, dokter. Iya, maksudnya gini, kan mereka akan bikin di sekolah. Oke, mereka akan buat prototipe di sekolah. Tapi kan tentu saja harapan kalian ini akan dibawa ke rumah kan? Iya nggak? Betul, dan Betul kan? betul. Karena memang kan untuk sayur mayur seperti itu kan yang terutama yang biasa dimasak itu harus adanya di rumah gitu kan. Kecuali kalau misalnya mereka biasa melakukan masak-memasak di sekolah gitu kan ya. Nah, jadi artinya eh, orang-orang sekitar desa ini yang mendapatkan informasi dari anaknya yang SMP itu bisa membawa ilmu dari pembuatan hidroponik vertikultur itu ke rumahnya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya kan yang akan tadi yang akan punya modal adalah orang tuanya kan. Nah, saran saya pada saat pelaksanaan sebaiknya kalian undang orang tuanya gitu. Jadi bikin sekolah, tapi orang tuanya diundang sehingga nanti harapannya adalah ketika mereka datang ke rumah gitu kan, orang tuanya ngasih modal gitu kan, ngasih modal untuk membuat hidroponik hortikultur, anaknya yang bisa buat itu seperti sekolah gitu sehingga harapannya adalah ketahanan pangan ini bisa tercapai dari masing-masing rumah tangga yang minimal dari yang anaknya dari sekolah SMP tersebut. Ya, sisanya sih saya pikir sudah cukup baik ya, cukup baik. Nah, hal yang lain adalah biasanya kita akan tertarik dengan sesuatu yang berhasil ya, sesuatu yang berhasil itu biasanya menarik. Jadi kalian nanti selain tadi kan kalian akan membuat sampel ya, membuat sampel hidroponik Betul. dan memberikan success story kan ya. Nah, boleh nanti kalian kalian berikan tuh pandangan bagaimana hidroponik vertikultur ini terjadi misalnya di negeri-negeri yang memang sudah sangat maju, misalnya sangat-sangat maju dan itu ternyata bisa meyakinkan karena misalnya ketika kita mengolah makanan sendiri, isunya adalah tidak hanya kita bisa menyediakan pangan sendiri, tapi juga ternyata kita bisa menyediakan pilihan pangan yang lebih sehat. Misalnya, kamu bisa bilang bahwa ini kita bisa melakukan penanaman ini dengan menghindari pestisida gitu kan ataupun zat-zat yang lain yang tidak yang
yang tidak dibutuhkan. Nah, mungkin lebih baik lagi kalau misalnya kamu kasih pilihan bahwa oh ternyata pada teknik penanaman hidroponik vertikultur ini ternyata kita bisa memilih loh jenis pupuk yang akan digunakan. Misalnya kalau di pasaran ada pupuk yang sintetis, misalnya kayak AB mix yang sintetis, ternyata kita juga bisa eh, memberikan pupuk yang dia organik gitu kan alami. Nah, ini nanti akan berkolaborasi tentu saja dengan kelompok yang tadi pengelolaan sampah gitu. Jadi dari situ kalau bisa masuk tuh, oh ternyata dari pengelolaan sampah organik ini kita bisa melihat bahwa ada yang punya potensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik sebagai tadi yang akhirnya akan ketemu juga sama kelompok yang pertama tadi yang tentang edukasi bahan pangan yang baik. Tentu saja ketika kita punya eh, sayur yang dipetik dan langsung dimasak, itu pasti antioksidannya lebih tinggi, vitaminnya lebih terjaga. Lalu juga apalagi kalau misalnya kita memilih dengan pilihan pupuk yang bukan sintetis itu ya, pupuk yang organik yang tentu saja itu menjadi pilihan yang lebih sehat secara pangan gitu kan, secara gizi ya. Itu tambahannya mungkin untuk kelompok yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih dokter dan juga terima kasih semuanya. Kami izin tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, awak enggak? Oke. Jadi gini, saya wrap up aja ya, awak ya. Ya, Ya, adik-adik, jadi dari ketiga ketiga kegiatan, saya pikir tiga-tiganya sudah sangat baik merencanakan. Tinggal nanti teknis teknis apa yang akan dilakukan untuk pekan depan, silahkan dirangkum, dirangkum pertemuan dan masukan hari ini. Jadi secara teknis, pekan depan kalian akan apa, gitu kan? Kalau mau menyimpan PG-nya siapa, silakan dilakukan. Jadi untuk pekan depan itu saya hanya akan menerima laporan berupa eh, laporan tertulis serta foto ya, foto atau dokumentasi yang sudah kalian lakukan. Ini silakan nanti diupload di G Drive yang sudah disediakan. Supaya apa? Supaya kalian tidak kehilangan dokumen yang dibutuhkan saat nanti kalian menyusun laporan akhir. Jadi untuk hari ini silakan di wrap up masukan dari diskusi kita dari masing-masing kelompok tadi apa yang kurangnya. Silakan dilengkapi di folder masing-masing. Setelah itu nanti pekan depan itu kalian lakukan apa yang sudah direncanakan hari ini, ya. Oke, sampai sampai sekian ada yang akan ditanyakan? Tidak ada ya? tidak ada Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hari ini adalah melengkapi, silakan lengkapi apa yang tadi masih kurang. Setelah itu, silakan buat permintaan surat jika surat itu diperlukan. Linknya saya berikan ya. Dimohon dari pihak Unpad untuk tidak eh, mendadak, mendadak ya. Jadi nanti di sana di surat itu silakan jika diperlukan pengantar dari saya silakan dibuat nanti saya tanda tangan untuk nanti minta pengantar dari universitas untuk datang ke desanya ya. eh Setelah ini silakan bekerja masing-masing untuk tadi melengkapi apa yang harus dilengkapi. Bagi yang belum melengkapi referensi ya, referensi di minggu sebelumnya silakan masih saya buka link di drive-nya. Ya, hari ini dicukupkan sampai sini ya, awak ya. Ya, mangga untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan bekerja dengan masing-masing kelompok. Semoga apa-apa yang sudah kita rencanakan bisa kita jalankan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih, Iman, terima Dokter. kasih banyak ya Pak Iman ya. Adik-adik, selamat berjuang ya. Semoga sukses. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Ibu Dokter. Terima kasih.